Gini Bu, sekarang kan lagi ngetren itu sulam alis. Sebenarnya itu bagus apa tidak untuk wanita, untuk kita itu sebenarnya sulam alis itu bagus atau tidak? Atau ada dampaknya untuk kesehatan, terutama kesehatan wajah nih Bu? Oh iya ya, sebelum kita bahas dunia wanita sore ini, mungkin kita sapa dulu ya, Ya. ibu di rumah, remaja putri. Ya juga, dan di Pasti studio, senang ya? di studio ada Senang 3 ibu sekali. cantik juga di studio. Tapi kita sapa dulu ibu-ibu di rumah, baru menyapa 3 ibu cantik di studio. Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali ke hadapan Anda dalam acara kami Dunia Wanita. Kali ini tema yang cukup menarik yaitu cantik dan beretika. Seorang wanita ketika dia cantik, dia juga harus punya etika. Nah, etika di sini soal berdandan, berbusana, dan lain sebagainya, Bu. Nah, di studio kita sudah punya 3 narasumber yang cantik-cantik. 4 saya lupa, 4 narasumber yang cantik-cantik. Ada Ibu Agus, di samping saya ada Ibu Hembang, ada Ibu Ros. Dan juga tak kalah menarik, ada senior saya Mbak Ian Asmara, pemirsa yang sudah tidak asing. Nah, sore ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang fenomena yang terjadi sekarang yaitu sulam alis, sulam bibir. Nah, kira-kira seperti apa Ibu? Sulam bibir, sulam alis. Kalau menurut saya ya, kalau sekarang tuh kalau mau cantik apa saja dibuat. Iya. Nah, contohnya apa lagi ngetren tuh sulam alis. Iya. Kalau menurut saya itu tidak terlalu untuk kesehatan tidak terlalu mengganggu gitu. Yang penting sebelum sulam alis itu dilakukan pasti dia check up kesehatan dulu. Apakah dia kuat gitu. Karena tidak sembarangan ya kalau sulam alis gitu. Takut-takut kalau pakai jarum terus udah takut jarum gimana? Oh iya. Gitu. Terus kalau sulam bibir ya Itu bisa juga seperti apa tuh sulam bibir Ibu? Mungkin bibirnya terlalu tipis, dibuat tebal biar kelihatan seksi. Terkadang kalau biasa yang saya tahu kalau mengenai sulam bibir itu biasa untuk menandakan, kan biasanya wanita tuh cenderung menggunakan lipstik yang berlebihan, Ya. sehingga akan kurang oksigen pada bibirnya sehingga menghitam. Jadi kadang-kadang ini yang saya baca, jangan salah ya, juga pemirsa di rumah, kadang-kadang itu ditandakan dengan menggunakan pewarna. Jadi warna itu jadi pink, jadi seperti kelihatan kayak anak-anak masih ABG gitu. Iya. Kadang-kadang usia 30-an tahun ke atas tuh ya, Dek Lia itu Iya. kita kan sering menggunakan pewarna bibir itu sehingga mengurangi oksigen pada bibir kita. Sehingga solusinya ya tadi itu seperti dikatakan Dek Lia tadi, Jeng, itu loh. Gitu ya. Oke. Tapi itu juga ya Bu ya, kalau sulam bibir itu kan ukir bibir ya. Biar kelihatan bibirnya tuh agak seksi begitu, biar senyumnya menarik gitu. Wanita tuh banyak sekali yang mau semuanya tuh menarik perhatian gitu ya. Sebenarnya untuk pertama dulu sulam alis Bu. Sulam Saya alis. masih penasaran sih tentang sulam alis itu. Sebenarnya caranya seperti apa sih di sulam alis itu? Dipakai jarum, disuntik-suntik, atau dijahit pakai benang, atau pakai apa? Ada alat yang digunakan untuk sulam alis itu sendiri Bu? Yang pastinya ada alat yang digunakan ya Iya. Jeng Ian ya. Karena kan sulam alis tuh kayak tato ya. Tato alis yang itu permanen. Iya. Jadi kita kalau mau pergi kemana-mana tidak perlu repot-repot pakai garis-garis lagi ya. Atau mungkin Ibu Ros mau tambah? Kalau untuk sulam alis ya, biasanya itu kan orang itu paling takut ya. Karena kan banyak yang terjadi di koran-koran tuh yang bikin penyok, bikin apa, menjadi dia punya wajah itu enggak seperti asli. Itu nanti dampaknya apa? Kalau saya mau tanya, saya sebetulnya juga kepingin, saya kan juga tidak punya alis begini ya. iya. Tapi Ternyata Ibu supaya ada kepingin tato juga ya. ini, apa dampaknya nanti itu bagaimana? Apa rusak atau apa ada obatnya atau bagaimana? Nah, justru itu ya Mbak Lia ya. Sebelum mau tato tuh harus check up kesehatan dulu. Berani atau tidak? Begitu. Takut-takut kalau ketakut jarum, waktu mau ditusuk terus langsung pingsan gimana, Jeng ya? Tapi ini Dek Lia dan juga Jeng Hembang, juga Jeng Rosa. Kalau yang saya tahu ya, ini bukan so tahu, tapi memang kenyataan yang saya tahu. Karena saya tuh paling suka tuh nonton tentang etika berdandan, etika berpakaian gitu kan. Itu kalau saya tahu itu kan kemudian nanti menggunakan alkohol dulu, pembersihan dulu kan, dibersihkan semuanya. Kemudian nanti digunakan dengan guratan jarum yang sangat halus, 0,0 sekian berapa senti itu kecil. Kemudian digurat di wajah, di alis kita. Setelah itu ditimpali dengan seperti yang Jeng tadi bilang, warna tato hitam itu. Warna tato. Seperti punya Krisdayanti gitu loh, Jeng, kan aduh cantik sekali gitu. Dan itu memang
jauh dari pesan apa istilahnya sakit, karena memang dia menggunakan apa itu ya, bius Oh, lokal, ternyata ya, anestesi lokal. Kemudian nanti ada obat antibiotik juga ya untuk menghilangkan rasa sakit dan lain sebagainya. Sebenarnya sih aman. Cuman kalau menurut saya lebih bagus alami gitu ya. Lebih bagus kita tuh tampil alami. Atau bagaimana? Mbak lihat Ibu mungkin Hembang, Ibu Hembang mau ya. itu sharing pengalaman. Pengalaman gitu ya. Gitu. Kalau menurut saya ya, Iya, Bu. sebenarnya cantik yang bagus adalah yang alami ya. Iya. Mungkin orang melakukan tato dan sebagainya itu mungkin mempunyai kekurangan gitu, mempunyai kekurangan. Mungkin alisnya nggak sama, kiri dan kanan mungkin nggak sama. Nah, yang penting di sini itu harus tahu kita kondisi yang seperti Ibu Agus bilang tadi, kita berani nggak melakukan itu. Iya. Kemudian kita melakukan itu di mana gitu. Biasanya kan takutnya kita mengalami iritasi gitu. Kalau dilakukan tidak secara aseptis atau steril gitu. Kalau dilakukan oleh dokter, bolehlah untuk orang-orang, maksudnya oleh tenaga ahli yang berpengalaman. Jangan sampai kita melakukan itu bukannya malah cantik, malah kita malah bengkak, muka kita tambah menjadi bengkak gitu. Gitu ya. Jangan emangnya emang dokter. Oh iya, jadi bagus. Jadi komplit kita sore ini. Nah, mungkin untuk tato alis sendiri, mungkin ada pantangan atau hal-hal yang mungkin mengganggu tato alis itu kan ditato, terus mungkin kalau kena pelembab, kena make up dan lain-lain, mungkin ada efek sampingnya untuk gitu. alisnya, untuk tato alis Setahu ya. aku tuh tidak ada ya. Tidak ada efek sampingnya apa gitu. Iya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita sore ini, Ibu Adriana. Sore, Bu. Sore Ibu, mari. Ya. Ya, Bu. Ternyata data tentang kecantikan tuh menarik untuk dibahas ya. Kalau tentang dunia wanita tuh tidak akan habis Ya, ya, Mbak ternyata Lia, luas sekali ya tentang luas dunia sekali wanita. dunia Ternyata bukan hanya kecantikan wajah, tetapi di sini ada juga etika berbusana. Nah, cantik itu kan bukan hanya luarnya saja, tapi dari dalam. ya. Tapi ini loh Jem, tapi kalau seperti Adik Lia ini kan Adik Lia ini kan bagus ya, masih sangat muda gitu. Ya, Mbak Ian. Untuk menjaga kecantikannya memang harus seperti ini. Jangan menggunakan bahan-bahan yang berat gitu, Ya, masih lebih alami. lebih natural, Mbak Ian. Oke, terus tapi kayak dilihat tadi sampaikan tadi tentang yang tato tuh sulam alis tuh kayaknya belum ada pamali-pamalinya ya, selagi masih ada ikut rule-nya, aturannya. Jadi katanya sih sampai setahun apa 2 tahun ya? Itu Itu punya jangka waktu, Mbak Ian. tergantung tahan Expire seumur hidup. Masa Ternyata expire-nya ada. sama seperti Ada makanan dong, expire-nya. expire. Tatonya juga. Ternyata memang sekarang bahan-bahan untuk kecantikan tuh ada masa expire-nya gitu, mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu. Oh, iya. Tergantung apa yang kita pilih, berapa lama yang kita pilih, tergantung terus harganya juga menentukan. Ternyata untuk tato alis sendiri ada tarif. Ada tarifnya. Jadi betul. tarif paling rendah, jangka waktunya cepat, berapa begitu. lama. Jadi untuk tato alis sendiri sebenarnya jangka waktu yang paling cepat nih berapa lama, Bu? Biasanya itu ada 6 bulan ya, ada 6 bulan, iya. setahun, ada 2 tahun. Mungkin kalau bayarannya agak lebih, mungkin lebih lama begitu. Jadi sebenarnya kalau dikasih jangka waktu seperti itu ya, Bu, kira-kira ketika sudah 6 bulan apa tatonya pudar ya atau gimana, Mbak Ian? Mbak Ian dan Pasti Ibu-ibu pudar. ya? Setahu aku ada tuh kan trayek seperti Bemo ya, Iya, seperti Mbak Ian. angkutan. Nah, trayek tuh. Ada yang 1 tahun tuh kan bisa sampai berapa juti gitu Iya. kan. Bertahan, tergantung dari ininya. Masa jenjangnya tergantung dari harganya. Iya. Ada yang bisa 5 juti, itu sampai bisa 3 tahun. Oh 5 juti, Iya, bukan 5 5 juta ya? Enggak, 5 juta. Wah, 5 sekarang juta aja. kita ibu-ibu juga sudah tahu ya bahasa ngetrennya. Iya, istilah baru. gitu. Jadi pudar, Mbak Ian. Jadi Pudar. ternyata pudar tato alis. Ya, dia pakai batas waktu dan ternyata pudar juga tato alis itu sendiri dan kemudian
perpanjang lagi. Tapi ini Jang sambil ngobrol-ngobrol sambil tungguin ibu ya, yang instruktur untuk memberikan instrukturnya. etika. Ya, oke. Apa cantik dan beretika. Cantik dan Nah, itu beretika aku Mbak mau Ian. tanya nih Jang, sampai mungkin dari Jang Hembang juga Jang Agus, Jang Rosa nih kira-kira pengalaman nih. Kira-kira cantik dan beretika. Bagaimana sih kita kalau ke pasar gitu menggunakan busana seperti bagaimana? Ini pengalaman nih, Iya. sharing aja. Terus kemudian kalau pergi ke rumah duka Iya, ya rumah kan biasanya duka. sering itu bagaimana sih bagusnya gitu loh. Saya mau tanya dulu sama Jang Hembang nih Oh, karena iya, iya. penasaran sama Iya. dokternya. Soalnya dokter kan lebih pengalaman ya. Ya, terima kasih. Mungkin ini kita sharing sama-sama ya mengenai bagaimana kita berbusana. Tentunya kalau di rumah duka tidak akan sama dengan acara pernikahan atau ulang tahun. Kalau di rumah duka tentunya kita harus pakai pakaian yang agak lebih kalem, warna ungu atau warna hitam. Mungkin warna Kemudian hitam. untuk putih Hitam juga bisa putih ya, dipakai. kan? Ya, jangan sampai kita walaupun kita biasanya senang pakai warna merah misalnya kayak Mbak Ian tuh. Katanya ke rumah duka malah pakai baju merah. Kan nggak cocok walaupun itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kan dilihat kan kayaknya kurang bagus. Kedukaan harus tentunya Kita dengan mungkin menggunakan ya, warna- pakaian yang warna warnanya agak kalem. gelap, Saya kira ya. itu. Kalau pengalaman aku ya tidak mungkin kita ke pasar tuh pakai apa istilah sekarang baju tali satu ya. Nanti jadi bahan itu. Orang bukan Panas, lihat Bu. maksudnya biar dingin. Tapi kan orang bukan lihat belanjaan kita, tapi nanti orang lihat kita. Jadi pusat perhatian. Heeh. Tapi kan di daerah lain boleh Mbak Ian, tapi kalau untuk kita daerah Kupang kayaknya wah terlalu gimana gitu ya Mbak Makanya Ian. kita berpakaian tuh kita lihat situasi ya. Kalau situasi mendukung kita untuk berpakaian seperti itu, yo ayo gitu. Tapi Bu. kalau situasinya tidak mendukung, kita harus berpakaian seperti itu, kita juga harus menjaga diri kita ya sebagai seorang perempuan. Apalagi dengan kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang tuh kejahatan tuh ada di mana-mana. Bahkan menyangkut perempuan, itu kejahatan tuh terlalu dekat sekali dengan kita ya. Jang, saya ingin tahu kalau Jang ke pasar biasanya apa sih biasa yang disiapkan gitu, apa yang digunakan. Ini etika ya. Etika. Oh gitu ya. Walaupun Kalau tapi tetap rule cantik gitu loh. pastinya jangan salah kalau di rumah pun pakai lipstik. Ya iya, masa suami pulang terus masih kucel, masih pakai daster. Padahal di kantor sana lihat yang bagus-bagus, pulang mau senyum, takut lihatnya gitu. Nanti tidak nyaman dia pulang di rumah gitu. Jadi pastinya itu maaf ya ibu-ibu, mungkin remaja putri di rumah dengar semua gitu. Mungkin cantik di ruangan tamu, hemat di dapur. Ya, Cantik itu ruang tamu, hemat di dapur. itu Moto nih. itu Ceritanya moto moto saya. nih. Itu moto saya begitu. Jadi bukan cantik di ruangan tamu tuh bukan berarti kita terus wah di ruangan tamu, bukan, tapi setidaknya pagi bangun tidur yang pasti itu daster tuh sudah diganti gitu. Mungkin pakai rapi sedikit, cuci muka, terus lipstik dikit. Begitu suami pulang kantor mungkin kita sudah manis sedikit. Walaupun sesibuk-sibuk apapun kita, sempat-sempat untuk poles dikit lah. Mungkin pakai pelembab atau mungkin buat rapi alis dikit, pakai lipstik ya. Pasti dia pulang juga nyaman di rumah gitu. Jadi gitu. Ya itu dari saya seperti itu, kayak gitu. Atau mungkin Ibu Ros mau tambah? Ya, Bu Ros, dari tadi kan Bu Ros Ayo. diam. Mungkin ada pengalaman. Ya, gini gitu. loh Bunda Ros, kita kan sharing sambil menantikan instrukturnya nih tentang cantik beretika nih, soalnya lumayan lama nunggunya ya Bunda. Jadi kita mau tahu, nih sharing dulu deh Bunda, kira-kira gimana sih Bunda cantik beretika gitu loh. Gimana Bunda kalau kita Soalnya memberikan ibu-ibu kan pasti Enggak, punya itu iya, kadang-kadang masing-masing. gini loh Bunda Jeng Agus, kalau kita tampil pertama kali di suatu event gitu supaya orang tuh tetap berkesan, kira-kira apa yang harus kita persiapkan gitu loh Jeng. Jadi tetap teringat-ingat gitu. Aduh, waktu itu tampilnya Jeng Rosa luar biasa. Terima kasih. Kalau pengalaman saya itu orang yang beretika dan cantik itu harus sesuai. Seumpama kita mau ada acara pesta, yang kita persiapkan duluan ya pasti kita bermake up yang pantas untuk pergi ke pesta. Jangan terlalu yang kalau orang orang Jawa bilang medok sekali itu. Oh, terlalu medok ya. Itu kalau kecuali itu- tampil yang untuk acara event kita menari atau apa itu memang kita harus tampil yang lebih terang. Tapi untuk acara pernikahan itu memang harus yang lebih
kebanyakan tuh yang apa tuh yang Agak glamor soft gitu ya? yang Atau glamor, gimana? tapi glamornya glamor yang Sopan. itu pengalaman saya mengenai pakaian itu harus sesuai, dari sepatu sampai dari baju tuh harus sesuai dengan sabuk atau apa misalnya. Itu pengalaman dari saya, Bu Agus. Oh, iya. Jadi memang dan itu cantik tuh juga dari dalam, walaupun kita dandan kayak apapun, kalau dari dalam kita inner beauty tidak keluar ya kita tidak cantik. Jadi kita harus beretika, memang harus penampilan yang bagus. Ya, jadi gini ya Bu, Pengalaman kan Mbak Ian bilang menciptakan kesan pertama nih. Nah, kalau gitu boleh tidak kalau kita ke pesta atau ke mana gitu, acara-acara event penting nih Mbak Ian. Kayaknya kalau ibu-ibu lebih lebih kalau mau kelihatan wah gitu, kayaknya budgetnya naik untuk beli pakaian dipadukan dengan aksesoris, kadang juga make up pun harus yang baru kadang untuk menciptakan kesan yang wah untuk pertama kali ke suatu acara atau event-event tertentu Mbak Ian. Nah kalau Mbak Ian sendiri gimana? Apakah harus tiap acara nih apakah harus Soalnya Jeng Ian ini bagus ya. tiap acara nih Lebih harus pengalaman. budgetnya naik untuk membeli yang Pasti baru persiapan Mbak budget Ian? sendiri ya, Ya. Mbak Lia ya. Kalau Nah, ini kita sudah beralih pada jadi konsultan kecantikan, tapi tidak lah latihan kan. Ini kan kita sambil kita sharing. menantikan nih ya, sambil kita menantikan Oke. instrukturnya ya dari Salon Putria itu Ya, yang akan ya. memberikan cantik dan juga Beretika. Ya. Itu kita mungkin bisa sharing sambil ngobrol. Ah. Kalau saya umpama bukan event aja, tapi kalau ada sesuatu acara yang memang membutuhkan kesan pertama, yang paling pertama kita mempersiapkan mental kita dulu kan, Jeng. Ya. pastinya. Kemudian kita tahu apa yang kita tuju, maksudnya siapa-siapa yang kita ketemu gitu kan. Tempatnya di mana? Ya, tempatnya, gitu. lokasinya kita harus juga perhatikan. Ah. Apakah tampilan pertama saya ini akan membuat orang itu terkesima gitu. Jadi tidak pernah akan lupa gitu dengan kita kan. Jadi besok-besok kalau kita tampil dengan baju biasa pun mereka Ya. tidak akan terganggu. Soalnya wah kemarin cantik dia, wah hari Iya. ini dia pakai biasa juga bagus. Karena gitu. stigma yang ada di pikiran mereka itu pada tampilan pertama itu, Jeng. Jadi memang harus rapi, kemudian tetap cantik dan tidak berlebihan. Dan juga paling penting tuh Delia, Iya. body language. Ya, Iya. yang penting. Jeng ya? Ya Jeng ya, Jeng Hembang ya. Jeng Hembang ini dokter yang sering berurusan dengan hewan ya, tapi tetap ayu, cantik Ah. gitu ya. Karena Soalnya memang- kan Iya. Jeng Hembang ini mungkin memperhatikan sekali penampilan ya, walaupun kita sudah ibu-ibu, Iya. sudah berumur, maksudnya sudah kepala 4 apa belum ya Bu ya? Sorry. Tapi masih memperhatikan penampilannya gitu. Oh ya Mbak Ian ya, mungkin untuk ibu-ibu di rumah, mungkin untuk remaja putri calon ibu rumah tangga, perlu untuk diketahui juga ya. Penampilan kita tuh jangan hanya kita mau keluar saja ya, baru Iya. kita memperhatikan penampilan kita. Wah harus pakainya begini, harus rapi. Tapi di rumah kucel, berantakan, ambruk, kotor. Iya. Tapi ini Delia kita udah ngobrol-ngobrol, sudah ada nih teman-teman semua yang hadir di Delia. Iya, Mungkin sudah disapa rame dulu ya. kali ya. Nah, pemirsa, dari tadi nih saya ditemani 4 orang ibu cantik, tapi sekarang di studio lagi rame nih karena sudah ada teman-teman rekan-rekan saya dari Putria Salon. Nah, di sini teman-teman saya dari Putria Salon yang menggunakan pakaian adat cantik kan pemirsa, dipadu padan dengan aksesoris yang begitu menarik, jadi cantik pemirsa. Nah, mungkin kita sambil menunggu instrukturnya, kita sedikit berbincang-bincang dengan teman-teman salah satu kita ya, dari teman-teman ya. Salon Putria. Mungkin ada pengalaman tersendiri tentang etika berbusana seperti yang tadi ibu-ibu bicarakan mengenai Cantik etika berbusana, cantik dan beretika. Karena kita wanita ini ketika kita cantik dan tidak beretika, sepertinya kurang bagus. Cantik Kurang dari match ya, kalau kurang tidak match. cantik tapi tidak beretika. Ya, cantik luar dan cantik dalam, Bu. Mungkin dari ibu sendiri ada pengalaman yang mungkin bisa dibagikan ke pemirsa, Bu. Menarik ya ibu-ibu di sini pakai pakaian Adat, adat daerah ya. kita tapi anggun, mempesona gitu. Ya, Mungkin Bu. Silakan, Bu. pengalamannya. Kebetulan Ya, maaf, Bu, namanya Ibu. nama saya Anita Kogowa. Ya. Kebetulan saya di sini masuk di sini dalam acara dari Putri Salon, tapi ya barusan belum selang 1 bulan yang lalu ada lomba seprovinsi NTT tata rias wajah dan rambut sekalian busana modifikasi seperti ini 80-20%. Juga
lenggak-lenggok di atas teko. Iya. Saya sendiri mendapat juara 1 tata rias wajah dan rambut. Wah, tepuk tangan Tepuk dulu tangan ya. dulu untuk Kita Ibu. semua tepuk tangan Ternyata ya. sekretaris wajah dan rambut mungkin Iya. ada pengalaman tersendiri. Iya. Apakah Ibu saat ini apakah Ibu sendiri kan rambutnya Ibu cantik nih Bu. Apakah Ibu sendiri yang langsung menata rambutnya Ibu atau ada orang lain yang membantu merias rambutnya Ibu? Kebetulan waktu event itu kita diharuskan harus mendandan sendiri, Iya. wajah dan rambut, juga berpakaian dan lenggak-lenggok tampil sendiri. Di antara peserta yang ada hanya bisa tampil sendiri hanya 2, saya dengan peserta dari Keva. Oh iya Bu. Dan kebetulan kecepatannya dinilai dalam 7 menit selesai, jadi saya mendapat juara 1-nya. Nah kira-kira nih Bu, kesulitan apa yang Ibu hadapi ketika Ibu harus dengan sendiri merias rambut dengan waktu yang cukup cepat? 7 menit Bu, terlalu cepat. Bagi saya 7 menit Manajemen tidak time mampu. Sangat cepat Bu, 7 menit untuk menghasilkan tatanan rambut yang cantik kayaknya nggak bisa Bu. Saat itu dikasih waktu 20 menit. Iya. Tapi karena acara itu berserta dengan lomba jai, sehingga kami dipotongkan waktu menjadi 7 menit. Jadi dikasih kesempatan rambut boleh dan dibuatnya di bawah. Setelah di atas panggung itu cuman muka yang di ini. Jadi 7 menit saja dandannya. Jadi ternyata rambutnya buatnya Mungkin di bawah disasak ya, ya, Mbak Lia, disasaknya ya. sebelum naik ke atas Ya. panggung. Jadi Disasak saat di sebelum atas itu panggung disasak. cuman rias wajahnya saja. Jadi cepat, tidak membutuhkan waktu yang begitu lama Bu. Nah ini soal beretika. Mungkin untuk Ibu sendiri ketika Ibu berpenampilan seperti ini mungkin ada event-event tertentu yang akan Ibu hadiri atau mungkin untuk setiap event apakah Ibu harus selalu merias wajah dengan tampilan yang seperti tadi kita sudah berbincang-bincang mungkin tampilan yang agak sedikit glamor Bu. Kebetulan saya juga orang salon. Iya. Jadi Tira Kesuma di sini kan harus bisa mendandan sendiri, ya, ahli-ahli kecantikan. Saya sebagai bendahara Tira Kesuma DPC Belu. Jadi waktu ada lomba-lomba ini kan diadakan oleh Tira Kesuma. Iya, Jadi di situ diwajibkan orang Tira Kesuma itu harus bisa tampilkan sendiri. Jadi saya dengan keberanian saja, saya berani mau tampil. Kalau saya bisa berarti bisa. Ternyata sampai di umur sekian 51 tahun saya bisa tampil. Oke. Berarti walaupun sudah ibu-ibu, sudah Tetapi umur tetap kepala cantik. 5 tapi tetap cantik, Ya. bisa juara 1 Jeng, berarti itu perlu kita bangga ya. Kita orang Kupang ternyata bisa juga gitu. Nah, Mungkin Mbak Lia ada adik-adik ya yang pakai pakaian di sini kan banyak di studio ada adik-adik kita, teman-teman kita yang merias dengan berbusana daerah. Kira-kira untuk busana daerah sendiri biasanya cara pakainya agak ribet Bu. Mungkin ada tips-tips khusus ketika untuk memakai busana daerah ini Bu. Dan seperti yang kita tahu bahwa kadang-kadang untuk memakai busana daerah sendiri kita sendiri yang memakai busana daerah agak sulit ya Bu. Mungkin Ibu ada tips untuk kami semua di studio dan juga pemirsa di rumah tentang cara yang paling efektif untuk menggunakan busana daerah Bu. Ya, paling kurang seperti kayak dandanan sabuy atau alor ya. Ya, Mungkin dari semua mana? Dari alor ini, ya. alor Coba yang- berdiri Coba berdiri. sebentar Nah. biar kita lihat pakaian adat Ya. dari alor. Ya. Atau mungkin buat semua pemirsa di rumah bisa lihat, oh ini tampilan dari alor pakaian Ya. adatnya gitu. Setidak-tidaknya kita sudah menyiapkan aksesoris dan semuanya lengkap. Kainnya cuman dimasukin, di sini kita pakai alas, alas dalam, kemudian masukin di bagian dalamnya, diikat dengan kain atau pita, dikuatkan. Pinggangnya tinggal dikasih kemben yang sudah ada kayak gitu. Nah, dikasih Bisa ke pending depan atau sini sedikit pending. sebentar biar itu mungkin di rumah juga tahu ya ini pakaian adat alor. Pakaian adat alor. Ya. Jadi kita juga harus tahu pakaian daerah kita Ya. sendiri walaupun dari daerah tapi cantik, elegan. Ya ini Mbak Lia ya dari Nah, alor dari ya Mbak alor ya, Lia. ternyata sangat cantik. Ya, Ternyata sangat cantik Jadi ya. setelah pakai kainnya dulu, dilipat yang rapi bagian atasnya, di belakangnya dikasih ketemu, paling dikasih jepit atau peniti. Setelah itu, seperti belakang. Nah ini,
dirapikan seperti gini sampai ke bawah. Nah, dibantu kan dengan sabuknya atau pendingnya. Setelah itu dipakaikan aksesoris bagian kepala, atas dan sini dan kalungnya juga. Ini dari Alor. daerah Dari daerah Alor ya. Ya, sangat cantik. Mungkin dari Ibu Mungkin Gembang saya ada perlu iya bertanya. ditambahkan. Memang untuk pakaian adat mungkin bagus sekali seperti ini. Nah, event-event apa yang kita gunakan seperti ini kan belum tentu kalau kita acara orang nikah misalnya kita harus hadir dengan pakaian yang seperti ini. Mungkin orang lihatnya aneh gitu. Jadi kita pakai seperti ini itu untuk kapan Ibu gitu, untuk kapan kita gunakan? Apa cuma acara adat biasa atau Fashion ya. mungkin ada modifikasi yang lain, jangan sampai terlalu rame untuk aksesorisnya supaya kita bisa untuk pakai untuk acara kayak kebaya itu kan dari Jawa itu bisa dipakai secara untuk orang pernikahan dan sebagainya. Kalau berpakaian seperti ini biasanya diadakan fashion show. Oh, fashion Jadi show. pakaiannya lengkap, ikut menurut daerahnya masing-masing. Ya, Seperti yang belakang sana Manggarai. ya. Oh, dari Manggarai. Bejawa, Coba dari Bejawa. Manggarai Bisa berdiri. ke depan, Kak. Mungkin dari Alor silakan. Dari Manggarai ke Sini, sini saya. biar Bejawa, itu. ini yang Bejawa. Pemirsa kita di rumah juga tahu. Adat Ini Manggarai. dari daerah Manggarai. Bajawa, Manggarai Barat. Bajawa. Dari Bajawa. Maaf ya pemirsa Iya. ya, dari Bajawa. Ternyata saya juga lupa ya. Kampung apa? Pakaian adat saya sendiri ya. Oh, Ternyata saya baru tahu kalau ini daerah Bajawa. Maaf ya. Nah, pakaian-pakaian seperti ini diadakan kalau ada perlombaan atau fashion show dipakai seperti ini. Tapi kalau untuk pesta ya seperti ini yang dimodifikasi. Nah, Lebih anggun ya Ibu ya kalau sudah dimodifikasi ya, ya. modifikasi jadi gaun malam. Nah, ini pemirsa yang ditunggu-tunggu ternyata sudah hadir di studio pemirsa. Selamat sore Ibu. Dan Ibu Adriana ini instruktur dari Putria Salon sendiri. Sore Bu. Ya, dari tadi menunggu waktu kami sudah sedikit berbincang nih Bu tentang cantiknya seorang wanita dan juga etika dari seorang wanita itu sendiri Bu. Nah, kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan instruktur kita yang ada di studio ini pemirsa. Jadi tetap di layar kaca Anda dan jangan kemana-mana ya. Karena mungkin akan lebih seru lagi ketika kita berbincang dengan seorang instruktur yang sudah ada di studio Bu. Mari Bu, mungkin menyambung dari tadi nih Bu soal adat. Ya pemirsa, dari tadi kita berbincang-bincang soal etika cantiknya seorang wanita dan juga beretika. Di studio sudah hadir seorang instruktur bagi kita sore hari ini dan sangat cantik Ibu Adriana di samping saya sore hari ini. Dan kita akan berbincang lebih lanjut lagi mengenai bagaimana tato alis itu sendiri, sulam bibir dan juga tentang busana dan etika seorang wanita ketika berpakaian. Nah, berpakaian di sini disesuaikan ketika kita ke pesta, rumah duka, event-event tertentu Bu. Mungkin Ibu langsung saja menjelaskan sedikit mengenai tato alis. Soalnya dari tadi kami berbincang, tapi mungkin Ibu bisa menjelaskan untuk ibu-ibu di studio dan juga pemirsa di rumah tentang tato alis itu sendiri, Bu. Ya. Oke, mungkin terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Adriana Marci Surajipah,
SH SPD. Kebetulan saya pimpinan lembaga Putria Salon dan juga sebagai Ketua DPD Tiara Kusuma Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang mana mungkin Bapak Ibu mungkin kepingin tahu Tiara Kusuma itu apa gitu ya. Nah, Tiara Kusuma itu yaitu para himpunan ahli penata rias dan juga pengusaha salon seluruh Indonesia, yang mana di NTT kita sudah dibentuk pada tanggal 3 Desember 2011 kemarin. Dan saya bersyukur bahwa kita sudah membentuk 5 DPC yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satunya saat ini ada di tengah-tengah kita, yaitu dari DPC dari Kabupaten Belu, ya, gitu. Nah, mungkin langsung saja Bu menjelaskan tentang tato alis Bu, karena tato alis, untuk ya, mempersingkat waktu Bu. Iya, terima kasih. Nah, mungkin puji Tuhan juga kemarin saya bersyukur bisa ada studi banding ke 4 negara, yaitu Filipina, Hong Kong, Shenzhen, dan juga Macau. Dan kebetulan di sana saya kesempatan mengambil cara tato alis, bibir maupun eyeliner, ya. Nah, mungkin kenapa saya ambil itu, memang biayanya kalau terus terang di Jakarta 1 kali sulam alis, bibir sama eyeliner memang harus membayar biaya sebanyak 10 juta. Ya, wow. 10 juta. Memang budget cantik itu mahal ya. Cantik itu mahal. Iya, cantik itu mahal. Sangat tinggi. Iya, budgetnya memang tinggi. Alis. Iya, hanya membuat seseorang bisa lebih cantik. Yang mana memang semua wanita sudah dikatakan cantik ya. Nah, cantiknya itu cantik bagaimana? Biasanya orang suka lihat dari alisnya. Kalau saya mungkin ya kebetulan ya sudah mendalami sedikit ya. Jadi mungkin saya kalau lihat kalau alisnya, oh ibu ini alisnya kurang ke kiri, kurang ke kanan atau kurang tinggi. Kalau kelihatan kalau ke bawah kelihatannya tuh dia tuh kelihatannya tuh matanya kelihatannya susah ya toh, sedih, tapi bagaimana sehingga dia tuh matanya kelihatannya tuh cerah, terbuka ya toh. Jadi kelihatannya lebih feminim, lebih anggun, lebih mempesona ya. Mungkin itu dari alis. Dan juga eyeliner. Eyeliner bagaimana kita tato dia sehingga kelihatan matanya tuh lebih terbuka ya. Mungkin selama ini matanya sipit, bagaimana caranya sehingga matanya bisa lebih terbuka, jadi kelihatan lebih bulat ya. Mungkin contoh salah satunya di sini mungkin ada sulam alis ya, sulam alis. Ada Bu. Sulam alis seperti saat ini ada Ibu Anita, mungkin Ibu Anita tolong berdiri. Berdiri Bu. Nah, ini Ibu Anita dari DPC Tiara Kusuma dari Kabupaten Belu ya. Yang mungkin bisa lihat di sini sulam alisnya. Karena ini sesuai dengan usia juga, kalau Ibu Anita usianya sudah 50 ke atas ya. Jadi kita bermainnya tuh agak, boleh sambil berdiri? Ya, boleh berdiri. Misi ya. Mungkin di sini kalau kita lihat dari wajah daripada Ibu Anita sesuai usianya sudah 50 ke atas, kita sengaja bermain yang agak hitam ya. Agak hitam kecoklat-coklatan. Jadi kalau seandainya terlalu coklat nanti kesannya agak lebih tua. Tapi kalau seandainya kita main hitam sedikit, pancarannya lebih cerah ya. Jadi untuk itu membuat kita yang sudah usia 40 ke atas atau 50 ke atas bisa kelihatan lebih muda dengan cara mungkin kita tato alis atau eyeliner pada mata dan juga pada bibir. Bagaimana kita bisa membuat bibir yang tipis bisa menjadi lebih seksi ya. Kalau orang bilang bibir tipis kesannya judes ya. Jadi bagaimana caranya supaya bibirnya jangan terlalu tipis, dan juga matanya. Mungkin di sini kita lihat bahwa kalau seandainya ini kita angkat kayak gini, berarti kesan matanya lebih terbuka. Tapi kalau nggak ditato, nggak disulam, matanya kelihatannya lebih kecil ya. Makanya kita lebih mengangkat sedikit. Dan juga eyeliner. Ini eyeliner juga demikian. Eyeliner di bagian bawah dan juga di bagian atas. Kalau di Jakarta terus terang khusus untuk eyeliner 4 juta ya. 4 juta mahal, ada yang wije mahal. Iya, cantik itu mahal. Tapi kalau orang lihat pertama kita lihat apanya, wajahnya kan. Apalagi kalau orang bilang kalau kita profesional berbicara harus pandang matanya. Nah, matanya kalau matanya banyak kotoran orang harus lihat. Tapi kalau matanya bagus, aduh biar orangnya hitam tapi kesannya tuh mengesankan ya. Jadi mungkin contohnya salah satu seperti punyanya Ibu Anita dari Atambua. Terima kasih. Ya Bu, Ibu kan memberikan contoh tentang sulam alis untuk Ibu Anita yang iya, notabene-nya sudah usia 50 tahun. Terus untuk cewek-cewek cantik, untuk yang masih single, usia di bawah 50-an, usia 20-an, kira-kira untuk tato alis sendiri itu bisa tidak Bu? Bisa ya. Untuk usia tergantung lagi sekarang kita lihat dari face wajahnya iya, ya. Face wajahnya bagaimana? Kalau misalkan
matanya sipit, ya mungkin kita angkat dia sedikit ya, tapi warnanya warna coklat, Coklat, ya. warna coklat muda, sehingga dia tidak kesannya tuh tua, Iya, ya kan iya. ABG, Iya, Bu. warna gede, ya kan? Iya. Jadi warnanya warna soft ya, warna natural, sehingga kesannya kalau seandainya ABG kita kasih pakai warna hitam, dia kesannya seperti orang mau main pencak silat, ya kan? Oh iya, jadi tidak bagus. Jadi Tidak bagus, ternyata jadi jangan. ya coklat-coklat, Coklat-coklat, jangan terlalu iya. tua ya Bu ya. Iya. Nah ini menyangkut tato alis sendiri Bu. Kan ada jangka waktu untuk tato alis itu sendiri Bu. Kira-kira kalau lewat dari jangka waktu yang sudah ditentukan untuk tato alis itu sendiri, kira-kira ada dampaknya untuk wajah atau tidak, untuk kulit sekitar mata atau Iya. Makasih ya, kebetulan saya bukan belajar tato, tetapi saya belajar sulam. Sulam, ya. sulam alis. Kalau sulam sama tato beda. Kalau Iya. sulam kesannya lebih halus, natural, dan juga dia seperti rambut yang tumbuh. Mungkin ada bawa brosurnya tadi? Brosurnya ada bawa tadi, saya suruh bawa brosur tadi. Brosur sulam alis, bibir sama eyeliner. Nah mungkin di situ ada kita lihat bahwa kalau ini sulam alis ada tren sekarang sulam alis 3 dimensi ya. 3 dimensi atau 5 dimensi. Jadi kesannya tuh dia pakai seperti seperti kacamata, iya seperti kacamata, tapi 3 dimensi, tapi ya itu ya kehebatan, keunikan daripada tato sulam alis. Ya. Kalau tato kesannya tuh kasar ya. Oh, iya. Tapi kalau sulam dia halus, bahwa dia seperti rambut yang tumbuh. Ya mungkin mau ingin tahu lebih dalam, mungkin kita akan berkunjung ke Putria Salon ya. Kebetulan Di salon beliau pasti gratis ya. ya mungkin sebetulnya sudah dari bulan April kemarin saya ambil ini sulam alis, eyeliner sama bibir. Hanya karena terbentur dengan kesibukan, makanya sudah pada daftar. Saya bilang ya mudah-mudahan November ini saya mulai buka pertama ya, buka perdana. Jadi memang dapat diskon, diskonnya besar. dampaknya sendiri untuk Nggak kesehatan? ada ya. Nggak ada, ternyata Terus tidak terang ada. dia kalau dulu yang waktu saya ikut yang lalu, waktu saya sendiri pakai, nah itu dia memang pakai jangka waktu, saya ambil yang 7 tahun, tetapi dia Iya. kasar. Dia pakai suntik sehingga pedis, dia tuh sakit, Iya. berbengkak sampai 1 minggu, sampai 7 hari, sampai dulu saya kantor harus pakai kacamata. Sampai di kantor teman-teman tanya, Bu Ice, bapaknya pukul ya? Kebetulan suami kan TNI, ya toh? Jadi saya bilang, enggak, kalau saya berani pukul, masa saya cantik-cantik begini pukul ya toh? Jadi tidak pernah pukul, hanya kebetulan lagi ke tren. Kebetulan saya sebagai seorang pimpinan lembaga dan juga salon kecantikan, kalau diri saya sendiri tidak pakai, bagaimana saya bisa promosi kepada orang lain dan bagaimana orang lain bisa percaya. Nah mungkin kalau seandainya bagi saya, Ya Bu, silakan. mungkin Ya. mungkin tips-tips dari saya Ya, mungkin sebagai ya. seorang penata rias dan juga sebagai seorang ahli kecantikan di Nusa Tenggara Timur, mungkin saya berpesan pada semua wanita, ya, ibu-ibu maupun para remaja, mungkin cara bagaimana kita berbicara sama orang biar orang lihat kita tuh udah cantik dari luar, tetapi harus cantik dari dalam, ya kan? Bagaimana cara duduknya. Terus terang anak-anak saya di lembaga saya saat ini, saya bersyukur pada pemerintah juga, saya dikasih kepercayaan untuk memberikan kursus gratis kecantikan untuk 50 remaja putra dan putri di Kota Kupang dan juga ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan saya ajarkan mereka bagaimana cara duduk yang benar, kakinya harus bagaimana, tangannya harus bagaimana. Mungkin kalau kita ibu-ibu mungkin cara duduknya mesti tangan kanannya di bawah, tangan kirinya di atas. Kesannya apa kalau tangan kanannya di atas? Kita orang bilang kalau tangan kanan berarti kekerasan, ya toh. Sedangkan kita ibu-ibu kan Lembut anggun. anti kekerasan ya. Dan mungkin kita tangan kirinya harus di atas. Cara duduknya bagaimana? Mungkin kita agak tegap sehingga orang lihat kita juga enak. Jangan ada orang yang duduknya santai kayak gini. Susah ya. Kayak orangnya itu susah. Padahal memang hidup kita sudah susah ya, tapi jangan kelihatan kita itu lebih susah lagi ya. Habis itu mungkin cara berdandan, mungkin cara bersolek, mungkin kalau bagi remaja putri cara bersolek mungkin kalau udah pakai natural ya. Habis bersolek mungkin bedak-bedaknya tolong ditutup kembali ya, disimpan rapat-rapat, disimpan rapi sehingga enggak kena debu. Nanti kan kena debu sebentar pakai timbul jerawat, Iya. ya. Dan kemudian mungkin juga cara pakai blush on. Kan kuas blush on-nya kan banyak. Biasanya habis mereka pakai suka berhamburan kiri kanan, ya.
Nah mungkin caranya bagaimana, habis pakai ditutup kembali, disimpan rapat-rapat, taruh satu kotak sehingga kesannya tuh dalam ruangan kita tuh rapi, bersih, ya toh? Dan juga mungkin cara berpakaian juga. Terus terang di tempat saya bilang anak-anak saya, oh kalian kalau berpakaian melayani pelanggan, usahakan jangan sampai pakai baju yang tidak punya lengan, ya. Harus memakai lengan sehingga permisi ketika kita tertutup. Baik kalau kita tuh tidak bawa badan, ya. Tapi kalau yang tahu kita tuh bawa badan atau tidak kan pelanggan, gitu, ya, orang lain, gitu. Makanya saya selalu bilang mereka harus biar pakai pakaiannya lama, tetapi harus disetrika, rapi, bersih, dan juga cara berbicara dengan orang tuh sopan. Karena ingat bahwa pelanggan itu adalah raja, gitu. Jadi harus sopan santun tuh kita pegang. Dan juga yang sama lebih penting yaitu saya bilang jangan suka ngurus orang, gitu ya. Kalau kita ngurus orang, maka perjalanan kita yang harusnya maju jadinya mundur, ya. Jadi saya suka bilang mereka selalu menghindari dari masalah. Kalau kita selalu ada dalam masalah, maka kita dikatakan orang, pertama dikatakan orang kita kurang berpendidikan, kemudian kita dicap orang tukang berkelahi, ya. Kemudian dikatakan, apalagi kita yang jual jasa, mungkin tidak ada orang yang mau datang ke tempat kita, ya. Siapa yang mau datang, dia bilang jangan ke sana, itu ibu tuh tukang berkelahi, itu ibu tukang sirik sama orang, jadinya nama kita jelek, ya. Nah mungkin itu tips-tips dari saya. Mungkin yang mau kebetulan di tempat saya juga ada kasih diskon besar-besaran sampai 30% untuk menjelang Natal, sehingga yang mau cantik, mau sulam bibir, eyeliner maupun ketok alis, dan juga mungkin mau keriting bulu mata, yang mau wax bulu kaki, ya. Ini kalau kita kasih tahu nama ke sana dengan 30%, 50%. Nah ini Bu, kan kita sudah bicara banyak tentang sulam alis itu sendiri, sulam bibir. Nah sekarang nih Bu, wajah sudah cantik, bagaimana kalau dipadukan dengan cara berpakaian Bu? Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit tips cara berpakaian untuk remaja putri dan juga ibu-ibu di studio dan juga ibu-ibu yang ada di rumah tentang cara berpakaian ketika untuk event-event tertentu di rumah atau di pasar, rumah duka. Ya mungkin ada tips sendiri dari Ibu untuk memadukan tata rias wajah dan juga ya pakaian dan aksesoris Bu. Mungkin terima kasih Mbak ya. Memang saya juga tidak terlalu ahli, tetapi mungkin kemarin saya juga lihat di acara pernikahan ada ibu-ibu yang tugasnya memandu pemotongan kue pengantin. Nah, kalau kue pengantin kan kita tahu bahwa di sana banyak mata yang melihat kita, ya toh? Nah, kalau seandainya banyak mata melihat kita, mungkin cara berpakaian kita juga harus sopan. Sekurang-kurangnya kan motif daerah kita kan banyak, ya toh? NTT itu kaya, ada 20 kabupaten, satu kota yang mana corak-coraknya banyak. Mungkin saat ini di depan kita ada banyak dari Alor, Sumba, Rote, Sabu, Tambua, kan banyak. Apa salahnya sih kita pakai tenunan di bawah, kemudian padukan dengan kebaya. Kalau kita gemuk ya jangan pakai yang kembang-kembang, gitu? Iya, nanti kita melar. Iya, mungkin pakai pakaian yang kalau kita sudah kembang, sudah lebar ya pakai pakaian yang mungkin warnanya agak gelap, ya. Mungkin misalnya ungu-ungu tua atau coklat-coklat merah-merah maron, gitu. Jadi padukan dengan sarung dan rambut kita kalau acara-acara resmi kayak itu kayaknya harus disanggul, gitu. Nah, masa kita harus pandu ke pengantin, kita pakai baju yang kembang, ikat di belakang, kan tidak cocok, tidak sesuai, gitu. Habis itu cara jalannya juga mungkin kita tahu kalau pakai pakaian adat, jalannya harus bagaimana, jalannya harus anggun, kakinya harus silang, ya. Jadi jalannya tuh lebih bagus. Gitu, iya, seperti model. Jadi kita harus jadi panutan, kan kita di depan kan jadi panutan banyak orang, Bu. Banyak orang yang dilihat. Jadi mungkin cara berjalannya juga harus bagus, cara berbicaranya, ya toh harus full smile, ya toh walaupun susah tetap harus senyum. Ya, senyum itu perlu Bu. Iya, gitu. Nah mungkin itu salah satu kalau kita di acara resmi ya, rambut mungkin harus disanggul, ya toh. Untuk kalau untuk remaja putri bagus tidak kalau rambutnya disanggul? Jangan. Terurai, ya. Mungkin di kriwil, ya bagus. Sekarang lagi tren, ya toh. Keriting gantung. Iya, keriting gantung, ya. Pakai rotating keriting gantung dia kan kesannya bagus. Atau kalau enggak ya mungkin jepit angkat tinggi ke atas. Kalau mau ke pesta mungkin pakai gaun, ya pakai gaun yang tidak ada tali atau talinya sebelah, yang mungkin rambutnya disasak samping, di sebelah sininya kasih seperti orang Bali loh, kasih kriwil-kriwil. Sekarang kan lagi ngetren kan cacingan yang dari sini, kepang-kepang itu dari samping ke sini biar agak ke sini. Ke samping, ya toh. Jadi kesannya tuh dia lebih feminim, lebih anggun, lebih manis. Kalau bagi remaja, ya kalau pesta jangan disanggul, kesannya bukan jadi remaja, jadi ibu-ibu. Dan juga mungkin kalau kita ke pasar, kalau ke pasar ya
mungkin kita pakai aja mungkin celana setengah tiang gitu. Iya, celana Kan lebih pendek. santai 3/4 gitu. Habis mungkin baju hem atau baju kos. Nah, mungkin bagi ibu jangan suka pakai pakaian yang orang bilang jangan pakai dasar terus gitu. Jangan sampai nanti bapaknya lihat yang cantik-cantik di luar sana kan banyak, ya kan? Lama hatinya kecantol ke sana, habis istrinya sakit hati ya. Terakhir jalan-jalan sendiri. Ya jangan sampai seperti itu. Mungkin ya cara berpakaian, cara berbicara, cara duduk, Iya. dan juga salah satu etika mungkin jangan sampai kita ngomong sama orang ada tunjuk-tunjuk jarinya, tidak bagus ya toh. Saya selalu bilang mereka kalau orang berbicara biar dikatakan profesional, lihat matanya ya toh. Walaupun kita tidak mengerti tetap tatap matanya ya toh. Jadi katakan orang bahwa kita tuh mengerti, kita tuh menghargai dia ya toh. Bagaimana kalau seandainya Mbak bicara sama saya lihat Lihat ke gini. pohon terus Iya. saya sakit hati ya Iya. toh. Nah mungkin tips itu dari saya. Nah, mungkin untuk remaja putri sendiri di studio kan banyak. Sore ini saya lihat rentan remaja putri, Bu. Biasanya kan kalau acara Dunia Wanita biasanya seringkali ibu-ibunya banyak, Bu. Hari ini istimewa karena banyak remaja putri yang menggunakan pakaian adat daerah, Bu. Nah, sebenarnya untuk tata rias untuk remaja putri yang menggunakan pakaian adat daerah, apakah itu beda? Harus beda dengan kita menggunakan pakaian untuk event-event tertentu, tata rias untuk event-event tertentu. Karena biasanya yang saya lihat kadang untuk remaja putri yang untuk pakaian adat daerah, tata riasnya, make up-nya sama dengan kita yang ingin ke pesta gitu, tata riasnya sama. Jadi tidak ada perbedaan, Bu. Kira-kira mungkin tips dari Ibu seperti apa? Nah mungkin terima kasih ya. Di sini mungkin saya sengaja tonjolkan pakaian daerah yang mana kita tahu bahwa di NTT itu kan banyak beragam sekali busana daerah yang ada di kita. Kenapa sekarang orang nikah tuh di NTT kebanyakan pakai pakaian Eropa semua ya toh? Kapan kita mau angkat ini nama NTT ya toh? Padahal pakaian-pakaian daerahnya itu bagus-bagus. Nah mungkin di sini saya sengaja tonjolkan seperti Bu Anita, seperti coba yang pakai pakaian daerah coba tolong berdiri Iya, ya. yang pakai pakaian daerah. Pakaian daerah tolong berdiri semua. Dan juga di samping kiri kanan mereka ada penata-penata riasnya, ya. Jadi bukan saya yang rias, tapi masing-masing mereka rias diri sendiri. Nah, mungkin kita lihat bahwa kalau seperti Ibu Anita pakai pakaian begini kan untuk fashion ya, untuk fashion di panggung. Nah, mungkin kenapa pakai bunga, pakai rambutnya harus warna kayak gitu, ya atau dandannya harus agak menor ya, menyesuaikan dengan warna-warna baju yang dipakai ya. Kalau warnanya kalem, nah warna fashion kan beda sama pesta sehari-hari kita kalau di rumah ya, beda kalau acara panggung tuh memang harus, kalau di panggung memang harus lebih menor ya. Nah untuk tren 2013 kebetulan kemarin juga saya sudah dapat anugerah penghargaan dari make up maupun tata rias tren 2013 di Jakarta kemarin dari Ibu Kementerian langsung, dari Tira Kusuma juga di pusat. Yang mana memang untuk 2013 kalau kita harus sesuaikan dengan pakaian yang kita tonjolkan di sini memang warna-warna yang glamor ya. Yang glamor mungkin kuning, keemasan ya, merah-merah maron, dan juga rambutnya memang harus seperti ini, harus ada kuning-kuning kecoklatan ya untuk tren 2013. Jadi yang lain belum, mungkin di Putria sudah duluan ya. kebetulan sebagai Ketua Tira Kusuma, Ketua Ahli Kecantikan, jadi memang kita diundang khusus pada tanggal 2 November kemarin ya. Nah mungkin seperti 2 Oktober kemarin ya, mungkin ya ini seperti Ibu Anita. Dan juga mungkin kalau pakaian untuk peminangan ya, seperti di ujung dari Atambua. Nah, di Atambua, ya mungkin kita lihat bahwa aksesorisnya ada koin-koin uang-uang itu di depan ya tuh, dan juga ada tempat sirihnya ini untuk acara pada saat peminangan. Ya. Nah, mungkin make up-nya juga disesuaikan karena kalau seandainya peminangannya tuh dia pakai pakaian mukanya pucat sekali, untuk orang bilang pengantin susah. Ya jadi sesuaikan ya, lebih menonjol warna, baju-baju yang ada, kondisi juga, yang kita tuju, seperti itu. Betul. Kalau seandainya acaranya mungkin ini kan sore ya, acaranya sore ya memang make up-nya harus, tonjolnya harus terang seperti ini. Tapi kalau seandainya acaranya mungkin pagi atau siang, kita sesuaikan lagi. Dan tempatnya di mana? Di lapangan terbuka atau di gedung yang sejuk, nanti kita bisa sesuaikan. Dan juga mungkin ada dari Sabu, dari Roti, dari Sumba, ya, dari mana ya? Dari Sumba, dari Roti, kebanyakan Roti, dari Alor. Nah, mungkin pakaian-pakaian adat sebetulnya banyak. Hanya kemarin saya bilang, kalau seandainya semua salon kita promosi bahwa
sebelum pakai pakaian Eropa kita harus pakai pakaian motif daerah dulu, Ya. baru tukar baju. Kayaknya bagaimana kita bisa promosi pakaian-pakaian daerah kita sendiri Daerah, itu ya. sebenarnya bagus dan bisa menambah investasi untuk provinsi kita kan. Nah, jadi mungkin jadi ini pakaian-pakaian adat mungkin semacam ini dan juga make upnya kalau seandainya kita ke pesta sehari-hari ya mungkin cukup seperti ibu sekarang. Iya. Udah cantik kayak gini ya toh. Oh iya. Ya mungkin hanya kurangnya sedikit ya, nanti jangan besar di sini ya. Oke, pasti ada bocoran ya Bu ya. Iya. Mungkin Ibu kasih bocoran juga untuk kita ya. Maunya kasih bocoran juga ya untuk Mungkin yang Nah, ada silakan dulu. kasih bocoran untuk kita ya. Mungkin tren warna apa 2013. Iya, ya, tren Mbak, warna ya. 2013. Ini ibu-ibu di rumah, Remaja putri. Nah, juga tahu warna apa yang harus diikuti gitu. Jangan mungkin warna apa, warna rambut, apa warna lipstick, apa warna blush on, apa warna eyeshadow kan pasti ada Ibu Iya, ya. iya. Nah, mungkin itu ada bocoran dikit. Ya sedikit ya. Kalau saya kasih bocoran, tadi sebetulnya saya mau demo kan, mau demo cara make up untuk tren 2013. Tapi saya bilang kan nanti mereka semua pada pintar, tidak ada yang datang di Putria Salon. Jadi saya bilang kalau seandainya untuk tren 2013, terus terang warnanya harus seperti nggak terlalu natural, tetapi rambutnya mungkin seperti tadi saya bilang bahwa rambutnya coklat-coklat merah, Iya. ya seperti Bu Anita itu sebenarnya mungkin ke saya sedikit agak ambil sedikit. Sebetulnya mau kasih lebih merah tapi kan pegawai ya toh, nanti dimarahin ya, Iya. jadi menyesuaikan. Apa Kemudian kita menyesuaikan, maksudnya kita tren warna rambut Ibu ya sekarang. Nah, kita menyesuaikan dengan umur kita, iya bisa juga karakter kita karakter kita juga, dan juga kulit kita. kulit kita juga Ibu ya. Jangan kita sudah hitam terus pakai Warna kuning. warna merah, kuning. Kalau merah sedikit enggak apa-apa, merah-merah ungu bagus, mahogani. Nanti orang bilang itu tante-tante girang. Sebetulnya untuk tren 2013 terus terang warnanya memang merah-merah maron, merah-merah coklat ya. Iya. Dan jadi kesannya kalau kita yang cocok, saya rasa bahwa untuk NTT bagus sekali untuk merah maron ya, mahogani. Cocok Kenapa? dengan kulit. Iya, cocok. Kulit. Karena kulit kita kan agak Sawo sawo matang. Jadi kalau kena merah-merah maron kelihatan lebih cahaya ya, lebih cahayanya lebih timbul. Kalau pakai hitam kayaknya kita jadi tambah gelap ya toh? Jadi abis itu, nah sesuaikan juga sekali lagi dengan usia juga ya Mak ya. Kalau usianya 50 tahun, 60 tahun kalau kayak gitu, nanti bapak kita suami kita marah lagi ya toh? Jadi mungkin warnanya seperti itu dan juga make upnya. Terus terang bermain di mata memang seperti yang saya bilang bahwa bermain kebanyakan di mata sama bibir. Mata, bagaimana kita bisa membuat mata kita yang mungkin kelihatannya capek, jadi kesannya nggak capek ya toh? Matanya mungkin kecil, bagaimana caranya biar lebih, orang bilang mata bola pingpong ya, jadi kesannya itu lebih bulat. Iya, Mbak ini cantik. Iya, terima kasih Bu. Ya, tidak terasa nih Bu, kita sudah sampai di penghujung acara. Sayang sekali Bu. Oh, ternyata belum. Ya, mungkin Ibu bisa memberikan lagi contoh yang lebih banyak tentang aksesoris dipadu padan dengan busana untuk seorang wanita. Mungkin untuk ke kantor itu kita bisa, Ibu bisa memberikan kesimpulan menyeluruh untuk materi kita hari ini yang cukup singkat namun berisi ya Bu, untuk remaja putri dan juga ibu-ibu yang ada di studio dan juga di rumah tentang berbusana, etika seorang wanita yang cantik yang punya etika dipadu padan dengan aksesoris, tata rias wajah dan juga busana yang cantik Bu. Terima kasih. Mungkin bagi remaja putri, pertama remaja putri dulu ya, dari pertama kita ngomong bahwa kalau kita udah cantik, kalau dipadukan lagi dengan kecantikan dari dalam ya tuh, cara berbicara, cara berpakaian yang sopan, cara kita menata rambut dan juga cara make up yang baik, mungkin kita lebih kesannya lebih cantik ya. Tapi kalau seandainya kita udah cantik, remaja putri, tapi kalau pakaiannya menor, pusarnya di luar, ya toh? Ya kurang bagus ya Bu. Mana ya kurang bagus. Nanti kesannya orang bilang itu anak siapa ya. Ya. Toh? Jadi ya mungkin jaga nama martabat orang tua juga ya toh, dengan cara berpakaian, tutur kata dan juga sehingga kita mungkin ke sekolah, kalau kita ke sekolah ya enggak usah yang aneh-aneh ya toh. Anak sekolah cukup pakai bedak, pakai ya kalau sekarang memang trennya suka pakai bermain di mata ya pakai eyeliner ya. Eyeliner aja ya, eyeliner sudah cukup, tidak usah macam-macam. Kemudian bagi ibu-ibu ya mungkin sekarang walaupun ibu-ibu rumah tangga tetapi mungkin ya harus berpenampilan juga yang cantik ya, berpakaiannya cantik-cantik seperti ibu, udah manis, ini batiknya bagus ya toh. Padukan juga dengan make up, eyeshadow-nya mungkin bermain lagi sedikit di cara shading ya, shading
pipi kita. Mungkin seperti saya kalau tulang rahang saya yang besar, mungkin di shading sedikit, warnanya agak gelap sedikit sehingga kesannya tuh dia enggak besar tapi oval ya. Dan juga di bagian hidung. Hidung mungkin kalau hidung kita kalau mungkin kelihatan pesek atau kelihatan besar, bagaimana caranya kita shading dari samping, kiri kanan dan juga menonjolkan di depan ya. Sehingga kesan bahwa hidungnya mancung ya. Kemudian mungkin di mata, bermain banyak di mata ya. Karena orang jatuh dari mata katanya ya. Jadi mungkin belajar sendiri beli eyeliner, mulai bikin mata, kelopak matanya. Kalau yang matanya sipit mungkin dikasih eyelinernya paling banyak di sudut kiri kanan atau di bawah sehingga kelihatan matanya tuh lebih besar ya. Sehingga matanya jadi lebih tajam, orang bilang mata lebih tajam, lebih besar. Jadi kesannya hidup, jangan sampai kesannya dia susah. Padahal orangnya senang tapi susah ya. Dan juga rambut, mungkin kalau acara-acara formal ya mungkin mau ke kantor ya kayak gitu, ya mungkin rambutnya mungkin bisa dibikin keong. Keongnya tuh gimana? Kalau mau cari sanggul keong ya. Kalau kan gampang sekali kan, tinggal diputar ke kiri, pegang dia, putar ke kanan, langsung taruh aksesorisnya mungkin cepit kecil atau kembang satu ya. Kalau mau ke kantor itu, tapi warnanya harus warna-warna yang gelap ya. Kalau aksesoris mungkin dipadukan lagi dengan busana yang kita pakai. Kenapa saat ini saya sengaja pakai putih-putih karena kelihatannya kalau pakai ungu, kalau pakai sama kuning kayaknya kurang kontras. Tapi kalau ungu dipakai sama putih kayaknya lebih manis. Ya Bu. Mungkin waktu kita sudah hampir selesai Bu. Nah di sini kan banyak teman-teman kita yang menggunakan busana daerah yang cukup cantik dan menarik. Gimana nih Bu kalau kita suruh saja menggerai. Ya, kita minta teman-teman untuk tampil ke depan fashion show supaya pemirsa di rumah ini bisa menyaksikan keunikan, kecantikan, budaya dan juga pakaian adat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk teman-teman yang sudah berbusana cantik dengan busana daerah hari ini, silahkan menampilkan busana yang cukup menarik untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, mungkin dari sini, Dek. Dari sini, sayang. Dari Sini. Putar. Ya.